Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Jodimukti dengan NIM 123210041. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Desyanto. Langsung saja ke codingannya. Di sini saya menggunakan PHP biasa atau PHP natif. Maka untuk koneksi ke database-nya saya harus membuat file PHP yaitu koneksi.php. Kemudian buka PHP. Untuk variabel koneksinya saya menamai dengan connect new MySQLi. Parameter yang pertama yaitu hostnya, kita menggunakan localhost. Kemudian parameter kedua yaitu username-nya, di sini kita pakai ada root. Kemudian passwordnya kita kosongkan dan nama database-nya yang terakhir. Di sini nama database-nya adalah nwin. Nah, di sini menggunakan pengondisian apabila koneksinya error. Maka akan menampilkan errornya. Langsung hentikan program dan tampilkan errornya. Setelah koneksinya saya buat, maka langkah yang pertama adalah membuat halaman pertama. Di sini di soal halaman pertama menampilkan daftar kategori, dimana ketika setiap kategori bisa diklik menuju halaman kedua. Halaman kedua menampilkan daftar produk dengan kategori tertentu. Jadi kita buat halaman pertama yaitu tulis kategori.php, kita buat HTML-nya. Pertama kita buat query-nya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk input koneksinya. Dan query-nya MySQLi query. Parameter yang pertama adalah variabel koneksinya, yaitu yang kita buat tadi dengan nama variabel connect. Kemudian parameter kedua adalah SQL-nya atau query-nya. Kita mengambil dari tabel kategoris. Ini ke SQL. Kita copy SQL-nya atau query-nya. Karena datanya lebih dari satu baris, maka kita untuk menampilkan per barisnya kita menggunakan perulangan while. Kita masukkan ke dalam variabel data MySQLi fetch array $query. Nah, perulangannya kita masukkan di tengah-tengah blok kode dia. Blok kode tersebut. Jadi nama kategorinya menggunakan link href, kemudian saya besarkan h1 dan kita tampilkan nama kategorinya as data. Nama kolomnya apa? Nama kolom kategori name, kategori name. Dan linknya menuju ke di soal
daftar produk untuk kategori tertentu. Ketika list produk.php dengan id kategori sama dengan kita kirim melalui get, namanya id kategori kita ambil dari kategori id database-nya, namanya kolomnya kategori id, data kategori id. Kita lihat programan web localhost pemrograman web, list kategori file yang kita buat tadi sudah tampil. Kemudian selanjutnya kita buat halaman kedua, yaitu yang menampilkan list kategori dengan produk kategori tertentu, list produk dengan kategori tertentu. Nama list produk.php, buka HTML-nya. Buka PHP, jangan lupa include koneksi.php. Kemudian kita terima parameter ininya, id kategori yang dikirimkan melalui get ini dengan nama id kategori. Kita masukkan ke dalam variabel id kategori sama dengan get id kategori. Setelah datanya kita terima, maka kita seleksi, kita ambil produk dengan kategori tertentu di database, kategori ID. Copy saja SQL-nya, kemudian query sama dengan SQL di query. Parameter pertama yaitu variabel koneksinya connect, terus parameter keduanya adalah platform product, kurang ketik where, dimana produk yang diambil adalah dengan ID dengan kategori di sama dengan variabel ID kategori. Karena datanya pasti lebih dari satu, maka kita menggunakan perulangan untuk menampilkan per barisnya. Well, data kita masukkan ke dalam variabel data, SQLi fetch array query. Untuk yang di daftar produk yang ditampilkan apa saja? Di soal suruh menampilkan produk ID, produk name, dan unit price. Produk ID, produk name, unit price. Berarti kita pisah PHP-nya terlebih dahulu. Tutup PHP, buka PHP. Jadi menggunakan tabel th produk ID, produk name, kemudian unit price. Nah, tutup tabelnya kita taruh setelah perulangan. Kemudian di sini kita buat baris baru. Nah, di sini menampilkan data list produknya.
ketiga unit price. Mari kita lihat apakah berhasil atau tidak. Apakah berhasil menampilkan list produk dengan kategori seafood? Nah, sudah berhasil. Terus di soal produk name bisa diklik menuju halaman ketiga. Halaman ketiga berisi detail informasi produk. Jadi untuk produk name-nya menggunakan link produk.php, terus yang dikirimkan melalui get adalah id produk sama dengan produk id. Nah, kemudian di sini tampilkan produk name-nya. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita buat halaman yang ketiga yaitu produk.php. Buka HTML, buka PHP, untuk halaman ketiga di soal berisi detail informasi produk. Di halaman ini menampilkan informasi semua kolom dari produk tersebut. Kolom dari produk berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini tercantum supplier ID bukan nama suppliernya, dan di sini kategorinya hanya kategori ID bukan nama kategorinya. Untuk agar tampil nama supplier dan nama kategorinya, kita harus menyaksi 3 tabel, yaitu tabel produk, kategori sama supplier. Harus kita joinkan dari tabel produk ke 2 tabel tersebut, yaitu dengan tabel kategori dan tabel supplier. Kita seleksi dulu from product. Yang pertama kita jangan lupa include koneksi terlebih dahulu .php. Kemudian kita tangkap data yang kita ini tadi melalui get tadi, yaitu dengan nama id produk. Kita masukkan ke variabel id produk dengan get id produk, kemudian baru query-nya, query sama dengan MySQLi query. Parameter pertama adalah variabel koneksinya, yaitu saya menamai dengan variabel connect. Kemudian parameter keduanya adalah baru query-nya. Ini semua kolom yang ada di tabel produk, backticknya kita hilangkan saja, karena kita menyeleksinya, karena kita mengambilnya lebih dari satu tabel, maka kalau untuk menyeleksi kolom tertentu kita harus menamai di depannya nama tabelnya terlebih dahulu, baru nama kolom. Dengan cara ini di tabel produk berarti products dot nama kolomnya, yaitu di sini kita mengambil produk ID-nya. Kemudian produk name, filmnya kita buat web saja, buat wrap. Kemudian supplier ID-nya, di sini kita tidak tampilkan supplier ID-nya, yaitu nama supplier. Dan cara ntar kita ini kategori ID juga tidak, kita menampilkan nama kategorinya dengan cara
kita joinkan ke dalam tabel kategori dan tabel supplier. Kredit per unit, terus produk per unit, terus unit stock, terus level, terus di continued, kemudian seleksi kategori, nama kategorinya kategori name, kategori yes dot kategori name, kemudian supplier dot company name, supplier dot company from product inner join categories on product dot kategori ID sama dengan kategorias dot kategori ID. Terus kita inner join lagi ke dalam tabel supplier, join suppliers on products dot supplier ID, nama kolomnya supplier ID, supplier ID sama dengan supplier ID. Kita cek dulu di PHP MyAdmin apakah udah benar SQL-nya. Kita go. Sudah benar. Di sini tidak menampilkan ID kategori dan supplier ID-nya, tapi yang ditampilkan adalah nama kategorinya dan nama perusahaan suppliernya agar memudahkan user untuk membacanya. Kemudian ini sudah benar, terus kita tambahi where ID produk mana, produk where nama tabelnya products dot produk ID sama dengan kita ambil dari variabel ID produk karena data yang diambil itu pasti cuma satu, maka kita tidak menggunakan while untuk perulangannya. Kita tidak menggunakan perulangan karena data yang ditampilkan hanya satu saja. Kita menggunakan langsung saja kita masukkan dalam variabel data MySQL if fetch array as query. Terus kita tinggal tampilkan di sini saja, tampilkan tabel tr th nama ininya produk ID terus th titik 2 terus td td terus
posisinya kita ambil dari variabel data. Buka PHP sama dengan variabel data produk ID. Habis produk ID yaitu produk name. Produk name quantity per unit. TT per unit. Kemudian habis produk quantity per unit, kemudian quantity per unit, unit price. Ini kasih spasi. Habis harga, untuk harga menggunakan dolar kita tambah dolar di sini. Kemudian baris berikutnya habis unit price, unit in stock. Units in stock. Units on order. Units on order. Units on order. Units on order, kemudian reorder level. Tidak kuat di ProNet, tidak mau kayak produk. Maaf, salah. Unit price tidak pakai produk. Unit stock tidak pakai produk. Unit order. Baris berikutnya sehabis reorder level, discontinued. Dan baris berikutnya yaitu kategori name dan supplier komponen. Kategori name. Yang ini kasih spasi, terus ini supplier. Di sini pakai company name. Company. Apakah sudah berhasil? Kita lihat bersama-sama. Nah, sudah sesuai ya. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu halaman ketiga bersih.
Di bagian paling bawah halaman ini diberi form yang berisi teks box untuk memasukkan jumlah yang akan dibeli dan sebuah tombol beli. Ketika tombol diklik, data ini terkirim ke halaman shopping cart. Halaman keempat adalah halaman shopping cart tersebut. Halaman ini menampilkan semua produk yang akan dibeli beserta info jumlah total. Jadi di bawah tabelnya kita buat form actionnya di halaman ini saja, terus metodenya post. Formnya berisi input tipe number dengan name-nya yaitu jumlah produk yang dibeli. Kemudian tombol submitnya, button tipe submit dengan namanya yaitu add to cart saja. Kemudian kita buat proses memasukkan ke keranjangnya. Di sini menggunakan session. Disuruh menggunakan session. Jadi kita buka PHP-nya. Karena kita menggunakan session, di atas sini kita buat dulu session start. Session start. Kemudian kita cek apakah button tipe submit-nya ini udah diklik atau belum. Kita beri nama dulu terlebih dahulu, yaitu name-nya submit. Kita cek if is set as post submit, as post submit. Bila tombol submitnya udah diklik, maka inputan jumlah ini kita masukkan di sini dulu. Inputan jumlah kita masukkan dalam variabel jumlah dulu. Jumlah. Kemudian untuk barang mana yang dibeli, kita memakai variabel id produk ini. Kemudian kita masukkan di dalam keranjang. Kita cek dulu di dalam session. Kita simpan keranjangnya yaitu di session start, session cart. If kita cek dulu, is set session cart dengan key-nya adalah ID-nya, ID produk. Apabila sudah ada di dalam sessionnya, berarti sudah ada di dalam keranjang, maka jumlahnya. Ini adalah key-nya dan value-nya adalah si jumlahnya, maka jumlahnya kita tambah variabel jumlah. Kalau tidak ada, barangnya belum ada di dalam keranjang, maka kita buat session cart id produk sama dengan jumlah. Kemudian kita
habis dimasukkan ke dalam keranjang, kita lirikan ke halaman keranjangnya, yaitu halaman card dengan cara header location card.php. Kita buat halaman keranjangnya card.php. Kita buka PHP-nya. Kita buka HTML-nya, kemudian kita buka PHP-nya. Jangan lupa include database, include koneksinya. Karena kita menggunakan session, jangan lupa session start. Kemudian tinggal kita ambil saja data dari session card-nya dengan cara menggunakan jadi di dalam sessionnya, di dalam session card itu isinya adalah array. Untuk memunculkan satu persatu datanya, kita menggunakan for each untuk menggunakan untuk perulangan arraynya. For each. Nah, ini variabelnya yaitu s. Kita kasih dulu kayak gini aja. Kita cek dulu. If is set session card, apabila cardnya ada maka akan menampilkan isi card, kalau tidak ada maka akan menampilkan pemberitahuan bahwa si sessionnya itu masih kosong. Kita menggunakan H1 akan menampilkan pemberitahuan bahwa keranjangnya itu masih kosong. Keranjang masih kosong. Dan apabila session card-nya ada, kita tampilkan keranjangnya. Kita tampilkan isi keranjang yang menggunakan for each, perulangan array for each. Yang mau kita ambil mana datanya, yaitu session card. Dan key-nya tadi adalah si ID produknya dan value-nya adalah jumlah produknya tadi. Kita tinggal tampilkan di sini aja. Kita pisah PHP-nya terlebih dahulu. Tutup PHP, buka PHP. Untuk menampilkan keranjangnya, satu persatu keranjang kita menggunakan tabel saja. Tabel tr nama produknya. Sebelum ditampilkan kita ini dulu, query ke database dulu, karena baru ID-nya aja yang kita dapat, nama produknya belum dapat. Untuk mencari nama produknya kita harus query dulu ke database. Kita harus ambil dulu dari database dengan cara buat variabel query MySQL query connect select all from tabel products where ID products product ID sama dengan SID product. Bukan ID ding, bukan ID produk tapi ID kita samakan sama kayak ini.
kemudian kita masukkan datanya. Karena pasti datanya cuma satu, kita tidak mengulang perulangan. Kita masukkan ke dalam variabel data MySQL fetch array as query. Kemudian kita tampilkan yang pertama nama produknya, ID produk dulu aja lah, products ID td t2 td as data produk ID. Kemudian baris selanjutnya yaitu nama produknya, kemudian maaf sebentar ada telepon. Oke, lanjut. Kemudian baris selanjutnya yaitu harga produknya, unit price-nya, unit price. Di sini disuruh menampilkan info jumlah, subtotal, dan harganya, total harganya. Berarti kita tampilkan jumlahnya. Jumlahnya kita masukkan dalam variabel jumlah JML. Jumlah tinggal kita tampilkan saja variabel jumlah. Kemudian totalnya, subtotal. Untuk subtotalnya kita buat variabel subtotal terlebih dulu. Subtotal sama dengan jumlah kali harganya kali data unit price. Dan untuk totalnya banyak kita buat variabel total terlebih dahulu sama dengan 0, baru di sini kita tambahkan variabel totalnya dengan variabel subtotal. Total sama dengan subtotal. Kemudian di bawah tabelnya baru kita tampilkan variabel totalnya. Berarti perulangannya for each nya ini berarti di bawah perulangannya. Kita bisa PHP nya terlebih dahulu. Kita buka PHP, kemudian kita tampilkan jumlah totalnya, total harga yang ada di keranjang di sini. Kita memakai tabel RTH total TD S total. Menggunakan dolar, terus yang
subtotal ini, maaf, subtotal juga menggunakan dolar. Kemudian kita coba refresh. Nah, jumlah kita misal beli 2, aduh salah, online 18 penuh. Kartu PHP 18 kok error. Fetch where product ID. Aduh, ID sama dengan 1, misal kita coba. Apa sudah benar? Variable subtotal. Kita coba tampilkan isi keranjangnya. Kok SED produk? Berarti yang salah ada di produk. Melakukan ini. Nah, tidak melakukan petik. Nah, seperti ini. Misal kita tambahkan 3. Nah, sudah berhasil. Tambahkan lagi 7. 3 tambah 7 10 udah berhasil. Berarti ini yang salah. Line ini masih error karena tadi arraynya ada yang berupa variable, jadinya kita keluarkan browsernya, kita buka lagi localhost pemrograman web. Coba kita demokan dari keranjangnya, kok dari keranjang, dari list kategorinya. Misal kita kategori ini Rafli Anggelo, kita beli dengan jumlah 3. Nah, seperti ini. Dan kita beli lagi jumlahnya 1, berarti
3 tambah 1 4. Nah, sudah benar. Kemudian kita beli barang lain lagi, kita beli jumlahnya 10. Nah, sudah benar. Agar tampilannya sedikit rapi, tabelnya kita rapikan sedikit. Style, border 1 px solid black. Kemudian margin top rem saja. Oh, ini di produk ya, yang di card. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi kita pesan lagi, terus kita beli produk ini, jumlahnya 80, kita tambah ke keranjang. Mungkin sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.